Sejak kapan seorang ustadz kemudian layaknya seorang nabi yang memvonis tanpa bertanya? Allah aja bertanya kok. Ya, supaya nggak gampang-gampang kita kemudian memberikan label kepada seseorang. Ya, kita kemudian belajar dulu. Nifak itu adalah perbuatannya, munafik itu adalah orangnya. Jadi orangnya munafik. Tapi kemudian perbuatannya namanya nifak. Nah, kita ambilkan dulu. Nifak itu definisinya apa sih? Yaitu nifak itu nafak, yaitu lubang dua. Yang sering dijadikan oleh tikus-tikus gurun pasir untuk masuk. Masuknya di sini, keluarnya di sana. Itu namanya nafak. Ya, makanya kalau ada di antara kita yang haji umrah, kemudian kita ngelewatin terowongan, ada namanya nafak. Itu kemudian terowongan. Karena apa? Sesuatu yang sifatnya antara masuknya dengan keluarnya beda, itu namanya nifak secara bahasa. Antum masuk masjid sini, masuknya dari sini, keluarnya di sini. Nah, itu nifak juga. Tapi antum enggak usah bilang munafik antum nih, masuknya di situ. Enggak. Tapi secara bahasa, sesuatu yang sifat masuknya beda dan keluarnya beda itu disebut dengan nafak. Ya. Itu kemudian pengertian dari nafak. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita di dalam kesyukuran kita setiap waktunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebelum menyampaikan tema dan materi, perlu kiranya saya menyampaikan sedikit klarifikasi hak jawab dari seorang hamba kepada banyak orang yang berkomentar dengan pernyataan-pernyataan yang sifatnya tidak melalui proses klarifikasi. Jadi mungkin ada di antara Bapak dan Ibu kemarin yang telah mendapatkan BC atau mendapatkan postingan-postingan di mana berita-berita itu dibawa oleh kabar burung gagak ataupun burung hantu, di mana itu sampai ke handphone kita. Tapi yang jelas bahwasanya alhamdulillah bahwasanya ketika kita kemarin mengadakan safar, sesungguhnya safar yang kita selenggarakan adalah sebuah safar untuk menyampaikan amanah dari kaum muslimin untuk memberikan bantuan. Jadi tidak ada apa yang difitnahkan ketika kita mengalami pemeriksaan, kecuali hanyalah bagian dari SOP yang ditegakkan saja. Tapi alhamdulillah kita telah memberikan semua bantuan kepada kaum muslimin yang ada di sana, baik yang ada di Turki ataupun yang ada di dalam, dan mereka menjadi kaum yang sangat berterima kasih atas segala pemberian yang telah kita berikan kepada mereka. Tidak ada bangsa, tidak ada satu kaum muslimin yang paling banyak menampakkan rasa terima kasih mereka terhadap bantuan yang kita berikan, kecuali yang saya lihat adalah orang-orang Suriah, karena mereka adalah orang yang paling pandai memberikan terima kasihnya dan penghargaannya kepada kita ketika kita telah susah payah memperhatikan kehidupan mereka. Jadi itulah yang kemudian sebenarnya terjadi, tidak ada sebagaimana yang dikatakan. Karena saya pernah membaca ada postingan-postingan di mana postingan itu ditulis akhirnya terbuka topengnya. Saya tidak pernah pakai topeng, maaf ya. Ini wajah saya asli ini, ya. Wajah yang pernah saya pakai melamar seorang akhwat. Jadi ini asli, ya. Kemudian ada yang mengatakan akhirnya ketahuan belangnya. Alah, tidak pernah saya punya belang. Kalau panu mungkin iya, tapi sudah sembuh kelihatannya. Tapi kalau belang tidak ada. Tolonglah, kalau kita ini hidup di bawah sunnah, jadikanlah sunnah itu rumah yang besar, rumah yang nyaman bagi setiap orang. Karena sesungguhnya setiap orang itu punya hak dan kewajiban yang sama. Kalau antum pengen dihormati, ya antum menghormati orang. Kalau antum pengen dijaga aibnya, ya jaga orang, jaga kehormatan orang lain. Kalau antum pengen ditutupi kesalahannya, tutupin kesalahan orang. Karena aku adalah antum, antum adalah saya, semuanya sama. Bukan berarti ketika kita baru belajar satu hadis, dua hadis, kemudian kita belajar memvonis. Karena sesungguhnya lisan kita tidak pernah tajam kepada orang yang beriman. Kalaupun ada yang salah, bukankah wajar? Setiap orang itu terkadang mempunyai kesalahan. Ketuk pintu rumahnya, datangi, katakan baik-baik. Bukan kemudian kita memvonisnya dan menghujatnya. Kenapa? Sunnah itu adalah rumah yang nyaman bagi setiap orang selama dia berkomitmen untuk kembali kepada kitabullah dan sunnah dan berusaha untuk mengikuti para sahabat. Itu adalah saudara antum. Tidak perlu bagi kita mengeluarkan orang dari surga. Kenapa? Semangatnya sunnah itu memasukkan orang sebanyak-banyaknya ke dalam surga, bukan semangatnya seorang orang itu mengeluarkan orang sebanyak-banyaknya dari surga. Karena sesungguhnya Nabi sebagai pemilik syah tunggal, yaitu ajaran sunnah,
Nabi pun tidak gampang ngeluarin orang dari surga. Makanya ketika kita baru mengaku-ngaku mengikuti sunnah, tolong, sesungguhnya sunnah itu adalah rumah yang besar, jadikanlah itu rumah yang nyaman bagi setiap kaum muslimin. Kalaupun kita ada perbedaan 1 dan 2 karena perbedaan istihad yang kita miliki itu wajar. Bukankah kadang kita memiliki dalil dan kemudian mereka memiliki dalil, sebagaimana Ibnu Umar punya dalil, sebagaimana Ibnu Abbas pun punya dalil. Tapi ternyata apakah mereka saling menghujat dan saling memvonis? Tidak. Perhatikan para sahabat kalau mereka jalan. Kalau mereka jalan dalam safar itu, sebagian menjamak, sebagian tidak. Sebagian itu berpuasa, sebagian tidak. Ya. Lalu kemudian masalah ini disebutkan oleh Imam Sunani dalam kitabnya Subulus Salam. Tapi walaupun para sahabat itu berbeda ketika mereka safar, ada yang menjamak sholat, ada yang tidak menjamak sholat. Ada yang mengambil puasa, ada yang tidak mengambil puasa. Tetapi yang terpenting, Imam Sunani mengatakan fakana ba'duhum la yu'aibu ba'duhum ba'dah. Tapi para sahabat itu tidak ada yang saling memberikan aib dan saling memberikan celah kepada saudara-saudaranya ketika mereka berbeda tentang satu perkara. Itulah ruhnya dalam kehidupan sunnah. Jangan menjadi orang yang gampang memvonis, jangan siapkan musuh di hadapan mizannya Allah. Ketika orang yang kita komentari kemudian dia menggugat di hadapan Allah. Karena setiap kezaliman apabila orang yang kita zalimi dia diam, maaf, berarti dia menyerahkan urusan pembalasan itu kepada Allah, dan balasan dari Allah itu sangat lebih berat daripada yang dilakukan manusia yang kita zalimi. Semuanya saudara kita. Sudahkah kita mengerti musuhnya Allah sudah cukup banyak? Tidak perlu kita menambah barisan musuh di antara kaum muslimin. Karena sesungguhnya kalau kita hari ini saling menyalah-nyalahkan apabila dilihat oleh kaum muslimin di Suriah, apabila dilihat oleh kaum muslimin di Rohingya, mereka mungkin akan berkomentar, mereka akan menyindir kita dan berkata, sempat-sempatnya kalian bertengkar, kami setiap hari dibunuh keluarga-keluarga kami, dihancurkan rumah-rumah kami, tapi sempat-sempatnya kalian itu bertengkar di antara kalian, lalu apa yang kalian berikan untuk kami ketika kalian sudah sibuk di antara kalian? Jangan sampai ilmu yang kita pelajari itu menjadikan kita, Masya Allah, akhirnya kemudian kita hanya pindah dari satu dosa ke dosa yang lebih besar. Kita ini dulu sebelum ngaji mungkin dengerin dangdutan dan musik, mungkin kemudian niup lilin, mungkin menghitung mundur tahun baru 10, 9, 8. Itu dulu sebelum kita mengenal majelis ilmu. Tapi jangan sampai setelah kita mengenal majelis ilmu, datang ke kajian, siapapun ustadz antum, kemudian setelah itu antum tinggalkan kongko-kongko, antum tinggalkan musik, antum tinggalkan niup lilin. Tapi setelah itu antum mencela orang lain, menghujat orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain. Maaf, berarti kita pindah dari satu dosa ke dosa yang lebih besar daripada dosa yang pertama. Ya, itulah fungsinya ilmu. Bukan menjadikan kita akhirnya saling menghujat di antara kita. Saya saudara antum, antum saudara ana. Aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Selayaknya kamu ingin dimaafkan, aku pun ingin dimaafkan. Selayaknya kamu untuk kemudian ingin ditutupi aibnya, aku pun ingin ditutupi aibnya. Selayaknya antum untuk kemudian ditutupi dan dimaafkan kesalahannya, sama. Saya pun ingin dimaafkan kesalahannya. Siapapun di atas muka bumi, cukuplah bagi kita untuk kemudian saling bersaudara sesama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Curhat ya Ustaz, enggak curhat. Ini menyampaikan supaya benar. Anak tidak mau orang yang kemudian ngaji, baru ngaji sebentar, ikra'nya baru Iqra' 2, kemudian mungkin juga hadha-hadihinya juga baru belajar membedakan dalika sama hadha tidak mampu. Tapi ternyata Masya Allah, lesannya lesan jagoan. Setiap orang disalah-salahkan, setiap orang dihujat, setiap orang divonis. Padahal ketika ditanya tentang masalah doa masuk masjid aja kadang-kadang bingung membedakan doa masuk masjid sama doa masuk rumah. Jadi tidak perlulah kita memperlakukan saudara kita sebagaimana kita memperlakukan orang kafir, kalau bukan semacam itu sifat sunnah dalam kehidupan yang kita pelajari. Yang terpenting, yang kasar jadi lembut setelah belajar sunnah. Jangan kemudian setelah dulu asalnya lembut, tapi setelah belajar malah jadi kasar. Berarti yang hilang adalah kehidupan akhlak dalam kehidupan kita mencari ilmu. Jemaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Ada salah satu ikhwan yang pernah datang ke rumah. Ikhwan itu kemudian menyampaikan tentang salah satu kondisi istrinya yang sedang mendapatkan ujian, dan semoga itu bentuk ujian. Jadi ketika kemudian dia menyampaikan, istrinya
didiagnosa bahwasanya istrinya itu menderita ataupun mengidap virus tokso di dalam rahimnya, di mana jumlahnya sudah ratusan ribu. Dengan izin Allah, apabila itu kemudian dia mengandung, konsekuensi yang ditimbulkan sangatlah besar. Maka kemudian bayinya bisa menjadi cacat dan risiko untuk mengandung pun sangatlah besar. Semuanya karena takdir Allah semata. Maka ketika kemudian saya mencoba untuk memberikan perkara-perkara untuk menguatkan hatinya beliau supaya beliau mampu bersabar melewati itu semuanya, sembari kita pulang, saya mengantarkan beliau ke mobil. Ketika keluar dari rumah, saya iseng-iseng bertanya, istri antum itu suka dengan binatang-binatang ya akhi? Karena saya orang bodoh ya, tidak ngerti penyebab sebenarnya itu apa. Wallahu alam, saya tidak ngerti secara medisnya kayak apa, tapi yang saya tahu ketika saya baca katanya disebabkan karena binatang-binatang. Virus itu kemudian biasanya menggerogoti rahimnya seorang wanita. Lalu kemudian sang ikhwan tersebut menjawab, enggak Ustadz, sebenarnya istri saya itu orangnya bersih, orangnya higienis kehidupannya. Cuma memang ada satu perkara yang kita raba, mungkin itu pemicunya. Apa yang antum kemudian raba di dalam pemicunya itu? Beliau mengatakan, saya punya tetangga Ustaz, di mana tetangga saya ini senang banget sama kucing. Di mana kemudian setiap beliau jalan, kemudian menemukan kucing di pinggir jalan, kemudian kotor, kemudian diambil, dibersihkan ke rumahnya. Jadi saking banyaknya kucing yang kemudian dia ambil, banyak banget di rumahnya, ada sekitar 20 atau 30 kucing. Kalau kucing antum bilang mungkin beliau yang ada di situ. Jadi kemudian karena saking banyaknya kucing yang beliau miliki, akhirnya kucing itu tidak betah di rumah karena banyaknya teman-temannya yang lainnya. Akhirnya apa? Dolan main ke rumah kita, kadang-kadang kalau jendelanya terbuka, kalau kemudian pintunya terbuka, maka sesungguhnya dia masuk, kadang-kadang berak. Lalu kemudian meninggalkan kotoran tersebut. Istri saya itu orangnya sabar, tidak pernah marah. Setiap kotoran itu kemudian ada di lantai-lantai rumah kami, dia yang membersihkan sendiri. Saya tidak tahu Ustadz selain takdir Allah, tapi saya mencoba untuk meraba takdir. Jangan-jangan kemudian itulah salah satu pemicu dari banyaknya virus tokso yang ada di dalam rahim istri saya. Sebelum kita lanjutkan, izinkan saya menjadi petugas pemberitahuan. Honda Jazz Delta 805 PW. Ya. Honda Jazz Delta 805 PW. Silakan untuk dipindahkan. Tidak perlu dijual ya, dipindahkan aja. Kita kembali. Maka kemudian ketika akhirnya beliau kemudian menyampaikan berita itu, saya kemudian cuma mengambil satu kesimpulan. Ya Allah ya, ternyata untuk mendapatkan sehat itu tidak hanya serta-merta kita menjaga pola hidup yang sehat dan pola makan yang sehat. Tapi ternyata ketika kita ingin sehat, kita ini harus menjaga pola hidup dan harus menjaga pola makan, ditambah dengan menghindari setiap pemicu perkara yang bisa menyebabkan tubuh kita ini sakit. Karena kalau kita datang ke dokter, maka sesungguhnya kalau kita tanya dokter, dok, kalau saya ingin sehat itu apa yang harus saya lakukan? Makanya dokter itu biasanya akan berkata, pertama jaga pola hidup dan pola makan, yang kedua hindari pemicu penyakit. Makanya kemudian disitulah saya paham, ibu tadi adalah orang yang sebenarnya pola hidupnya sehat dan pola makannya juga sehat. Tapi kenapa selain takdir Allah kemudian beliau menderita virus itu banyak di dalam rahimnya? Karena mungkin beliau tidak menghindari pemicu penyakit yang akhirnya Allah tetapkan kepadanya, yaitu adalah sakit. Disinilah kita harus paham, kalau ingin sehat, jangan hanya ngerti betapa pentingnya olahraga. Jangan hanya ngerti betapa pentingnya tidur di awal-awal ketika malam. Tapi ketika kita ingin hidup sehat, hindari segala macam pemicu penyakit. Karena tidak ada manfaatnya kita menjaga pola hidup sehat tetapi tidak menghindari pemicu penyakit. Antum rajin olahraga, antum kemudian rajin naik sepeda, tapi setiap naik sepeda setelah itu antum makan soto santan 3 piring, tidak ada manfaatnya tadi gue selama 3 kilo. Antum kemudian sering treadmill di rumah, kemudian sampai berkeringat, tapi ketika malam antum selalu meminta makanan kepada istri antum, makanan itu tersentuh arang. Padahal makanan yang tersentuh arang kata medis itu adalah pemicu penyakit kanker. Maka akhirnya apa? Walaupun rajin treadmill setiap sorenya di dalam rumah, tapi kalau makanannya tersentuh dengan arang terus, kemungkinan dia untuk menderita penyakit kanker itu besar. Apa tuh ini hubungannya Ustadz kucing, soto santan dengan materi kita? Loh ada, ini analogi sederhana.
Ternyata dalam kehidupan kita beriman kepada Allah itu, maaf ya, jangan hanya melulu memperhatikan perkara-perkara apa saja yang dicintai oleh Allah. Tapi ternyata ketika kita membahas iman kita kepada Allah, kita ini harus membahas perkara apa sih yang dibenci oleh Allah, karena sesungguhnya cinta kita kepada Allah bukan hanya melulu bicara tentang apa yang Allah cintai, tapi cinta kita kepada Allah itu melulu juga bicara tentang apa yang Allah benci. Kalau membicarakan tentang apa yang Allah cintai, banyak orang yang ngerti tentang perkara apa saja yang dicintai oleh Allah. Sholatnya antum, sholatnya anak. Kita sepakat ya, sholat itu merupakan perkara yang dicintai oleh Allah. Sedekah kita, haji kita, umrah kita merupakan perkara yang dicintai oleh Allah. Tapi maaf, ironisnya terkadang banyak di antara kita yang tidak ngerti apa saja perkara yang dibenci oleh Allah. Ketika tidak paham perkara apa yang dibenci oleh Allah, bisa jadi dia di satu sisi melakukan satu ibadah, tetapi di sisi yang lainnya dia menghancurkan ibadah itu ketika dia juga rajin mengerjakan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kalaulah kemudian kayu ada rayapnya, kalaulah kemudian tembok itu ada jamurnya, kalaulah gula itu kemudian ada semutnya yang merusak cita rasa gula, maaf loh, ibadah kita dan iman kita pun ada perusaknya, dan perusaknya itu salah satunya perkara yang dibenci oleh Allah. Makanya Imam Ibnu Qayyim sampai mengatakan di dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin, bahwasanya syarat mencintai Allah itu pertama, kamu harus ngerti apa saja yang dicintai oleh Allah. Ma'rifatu ma yuhibbuhullah. Yang kedua, ma'rifatu ma yubghiduhullah. Yang kedua, kamu juga harus ngerti perkara yang dibenci oleh Allah itu apa. Kalau kamu tidak tahu perkara apa yang dibenci oleh Allah, maka bisa jadi rusak segala amal ibadah kita tanpa kita sadari, hanya disebabkan karena kita tidak ngerti perkara apa yang dibenci oleh Allah. Sebutkan dulu Ustaz dalilnya. Oke, Toyib, ayo kita sebutkan dalilnya. Salah satu di antara dalil untuk menguatkan itu adalah seseorang yang bernama Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini laki-laki musyrik yang kemudian hidup pada zaman Nabi. Tapi Masya Allah loh, dalam hadis riwayat Muslim diterangkan bahwasanya Abdullah bin Jud'an ini laki-laki yang baik, layaknya Abu Thalib, di mana dia tidak pernah kemudian sama sekali memusuhi Nabi dan memusuhi para sahabat. Itu Abdullah bin Jud'an. Bahkan di antara kebaikan yang dilakukan oleh Abdullah bin Jud'an, sesungguhnya Abdullah bin Jud'an itu, di mana beliau itu terkenal dengan 3 keistimewaan. Yang pertama, yukrid dhaif, dia senantiasa memuliakan tamu. Wa yafukul ani, dia suka sekali membantu orang yang kemudian membutuhkan. Wasali wa yasilur rahim, dan suka menyambung tali silaturahmi. Bahkan dalam satu riwayat sampai disebutkan Abdullah bin Jud'an itu kurang punya piring yang gede, piring itu tidak boleh dipakai kecuali adalah tamunya saja. Anggota keluarganya, istrinya, putra-putranya tidak boleh pakai itu piring. Karena apa? Untuk memuliakan tamu itu. Insya Allah. Anak dan antum walaupun sudah paham sunnah, punya nggak piring khusus untuk tamu? Tidak usah dijawab, sedih nanti malah jawabannya. Dia itu orang musyrik ikhwan, tapi ngerti bagaimana keutamaan memuliakan tamu sampai punya piring gede, di mana piring itu tidak pernah dia pakai kecuali untuk memuliakan tamu. Memusuhi Nabi? Enggak. Memusuhi para sahabat? Enggak. Wong para sahabat aja terkenang kok dengan kebaikannya. Bukan hanya sahabat, sampai istrinya Nabi, Ibunda Aisyah pun terkenang dengan kebaikan Abdullah bin Jud'an. Tapi perhatikan ketika akhirnya meninggal dunia, para sahabat itu bertanya-tanya, ini statusnya Abdullah bin Jud'an ini gimana ini? Karena apa? Menyambung tali silaturahmi, berbuat kebaikan, membantu orang yang membutuhkan dan memuliakan tamu. Ya silur rahim, ya fukul ani. Kemudian dia senantiasa yukrid dhaif. Maka ketika ditanyakan kepada Nabi SAW, Nabi kemudian menjawab dengan singkat. Karena Nabi itu ucapan hadisnya bersifat jawami'ul kalim, bersifat ringkas, padat tapi dalam maknanya. Rasulullah ketika ditanya oleh Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, di mana tempatnya Abdullah bin Jud'an? Maka kemudian singkat sekali kemudian Rasulullah menjawab, innahu finnah, dia berada di dalam neraka. Kenapa kemudian Abdullah bin Jud'an itu berada di dalam neraka? Karena sesungguhnya dia melakukan satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Maka perbuatan ini menghapuskan jutaan kebaikan menggunung tinggi yang dilakukan oleh Abdullah bin Jud'an. Apa perbuatan yang dibenci oleh Allah yang menghapuskan jutaan kebaikan yang dilakukan oleh Abdullah bin Jud'an? Yaitu adalah ketika Abdullah bin Jud'an hatinya bercabang kepada Allah dan selain Allah ketika berdoa. Dia berdoa kepada Allah dan dia berdoa kepada selain Allah di antara Latah dan Uzza yang dia sembah. Dan dia tidak mau meninggalkan itu. Tapi perhatikan,
Ketika satu perbuatan yang dibenci oleh Allah ini dilakukan oleh seorang Abdullah bin Jud'an, kebaikan ia ketika memuliakan tamu, kebaikan ia ketika dia membantu para sahabat ketika butuh, kebaikan ia ketika datang dan mengetuk pintu rumahnya para sahabat untuk silaturahmi, tidak ada manfaatnya di sisi Allah. Kenapa? Sesungguhnya rayap itu menggerogoti amal kebaikan yang dilakukan tanpa disadari oleh Abdullah bin Jud'an. Inilah yang menjadikan akhirnya kita paham, Masya Allah ya, ternyata beriman kepada Allah itu tidak hanya melulu membicarakan apa yang dicintai oleh Allah, tapi ternyata ketika kita bicara tentang iman kepada Allah, perhatikan apa yang dibenci oleh Allah. Supaya apa? Kamu benci apapun yang dibenci oleh Allah. Karena sesungguhnya di dalam sunnah kita ini diwajibkan untuk cinta dan diwajibkan untuk benci. Tetapi bencinya kita bukan benci berdasarkan nafsu dan bukan benci berdasarkan kepada emosi. Bencinya berdasarkan tuntunan wahyu dan bencinya kepada tuntunan hadis. Kalau anak muda sering berkata tak kenal maka tak sayang, maaf ya, kalau kita rubah nih dalam pembahasan tema, tak kenal maka tak benci. Orang yang tidak paham syirik tidak akan bisa membenci syirik. Orang kalau tidak paham dukun, bagaimana kemudian dahsyatnya ia dibenci oleh Allah, tidak akan pernah bisa membenci dukun. Sama, sesungguhnya banyak penyakit yang dibenci oleh Allah. Lah kalau kita tidak ngerti ilmunya ya kita tidak akan benci. Orang yang tidak pernah belajar bahwasanya minyak itu tidak disarankan bagi orang yang di atas umur 40 tahun, maka dia setiap hari akan menikmati gorengan tanpa dia sadar. Sebenarnya itu buruk untuk dirinya. Tapi apalah daya, dia tidak ngerti ilmu Pak, bahwasanya minyak itu berbahaya untuk dirinya ketika di atas 40 tahun. Kalau kita tidak pernah membaca bahwasanya ternyata makanan yang tersentuh dengan arang menjadi salah satu pemicu penyakit kanker, mungkin setiap hari kita akan meminta makanan untuk dibakar. Kenapa? Nikmat ketika dibakar itu. Tapi ketika orang sudah paham, ternyata arang itu ketika banyak bersentuhan dengan makanan lalu kita konsumsi menjadi pemicu penyakit kanker. Gorengan itu bagi antum-antum yang sudah 40 tahun, dan saya masih lama insya Allah. Maka kemudian ketika gorengan itu kemudian ternyata antum tidak baik bagi antum ketika di atas 40 tahun, ya antum kemudian akan benci kepada gorengan dan menjaga itu. Nah kita bicara pula ini, di antara orang yang dibenci oleh Allah dalam kehidupan kita itu bukan hanya musyrik ketika melakukan kesyirikan. Tapi ternyata di antara perkara yang juga harus kita hadirkan dalam kehidupan kita, beribadah kepada Allah itu apa? Kita harus membenci perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Dan di antara perkara yang dibenci oleh Allah itu kemunafikan. Makanya saya kasih judul munafik tanpa sadar, MTS, bukan madrasah sanawiyah, tapi adalah munafik tanpa sadar. Karena banyak hari ini kita kemudian Masya Allah ya, secara tidak sadar ataupun sadar kita banyak melihat potret-potret kemunafikan bertebaran di sekitar kita. Bisa jadi dia menjadi korban atau bisa jadi dia itu kemudian menjadi penyeru atas kemunafikan tanpa dia sadari karena jauhnya dia dari syariat Allah. Tapi tahukah kita, masalah kemunafikan itu bukan masalah yang ringan. Makanya kalau kita perhatikan di dalam tafsirnya para ulama, sampai-sampai Ibnu Abi Mulaikah itu berkata, Ra'aitu salasina min sahabiyya Rasulullah. Aku ini melihat, aku mendatangi, aku ngetok pintunya rumah para sahabat. Aku ketok mereka rumahnya satu persatu. Aku lihat apa sih yang paling mereka khawatirkan dan apa yang paling mereka takutkan. Ternyata kemudian Ibnu Abi Mulaikah itu berkata, dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di awal-awal tafsir surat Al-Baqarah. Maka kemudian Ibnu Abi Mulaikah berkata, sesungguhnya ketika aku menjumpai 30 sahabat, tidak ada loh perkara yang paling mereka khawatirkan dalam kehidupan iman mereka, kecuali yang paling mereka khawatirkan itu adalah menjadi munafik. Makanya sampai Umar bin Khattab itu kalau ada mendapati seorang sahabat itu mati, meninggal dunia, wafat, maka beliau tidak akan mensolati sebelum dia melihat Hudzaifah ibnul Yaman itu sholat atau tidak. Kenapa? Yang memegang rahasia siapa sahabat yang pernah atau siapa orang yang hidup pada zaman Rasul di mana Nabi mengatakan itu munafik, yang memegang rahasia itu Hudzaifah ibnul Yaman. Makanya kalau kemudian Umar bin Khattab ngelihat bahwasanya Hudzaifah itu kemudian tidak sholat, maka Umar itu tidak mau sholat. Saking pinternya Umar, pernah ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, maka Umar bin Khattab itu cerdas. Kemudian dia bertanya, ada nggak di antara bawahan-bawahanku ini ada yang menjadi munafik? Kelihatannya tidak ada, untuk memancing Hudzaifah. Kemudian Hudzaifah langsung mengangkat tangan, enggak wahai Umar, ada di antaranya yang menjadi munafik. Lalu kemudian Umar bin Khattab ngomong, uzkur, sebutkan dong siapa dia.
Kemudian Hudzaifah bin Yaman mengatakan, "Enggak ya wahai Umar, karena Rasulullah melarangku untuk menyampaikan siapapun nama-nama mereka." Karena kemudian kemunafikan itu enggak perkara ringan. Bahkan kalau kemudian kita perhatikan penjelasan apik yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir itu sampai ngomong di awal-awal surat Al-Baqarah ketika menerangkan keutamaan yang dimiliki surat Al-Baqarah. Ingat loh ikhwan, surat Al-Baqarah itu keutamanya besar. Ya, kalau antum dan ikhwan dan akhwatnya anak saya wajibkan untuk hafal surat Al-Baqarah. Ya masalahnya bukan anak saya, ya. Tapi saya wajibkan. Kenapa? Rasul itu kalau merintahkan orang pergi dalam safar, Rasulullah tanya, siapa yang hafal surat Al-Baqarah? Ana ya Rasulullah, kamu yang jadi amirnya. Kalau ada sahabat-sahabat yang meninggal dunia, kemudian lubang lihatnya cuma satu karena perang, tidak bisa untuk digali lubang satu per satu, Rasulullah selalu nanya, siapa ini yang hafal surat Al-Baqarah? Fulan ini ya Rasulullah, dahulukan dia. Kenapa? Karena dia hafal surat Al-Baqarah. Mungkin kalau sekarang susah dipraktekkan. Ini siapa ini yang hafal surat Al-Baqarah? Tidak ada. Udah bareng-bareng aja. Di antara keutamaan yang dimiliki oleh surat Al-Baqarah itu menceritakan sepak terjang tentang orang-orang munafik. Bahkan secara apik Imam Ibnu Katsir itu berkata, sesungguhnya kalau kita detail memperhatikan surat Al-Baqarah, kita akan dapati sesungguhnya Allah menceritakan tentang orang yang bertakwa. Allah itu hanya menceritakan 4 ayat. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sampai kemudian 4 ayat itu cerita tentang orang yang bertakwa. Berapa ayat? 4. Tapi ketika Allah cerita tentang orang-orang kafir, Allah cerita berapa ayat Ustaz? 2. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Itu cerita tentang orang kafir. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim. Itu cerita tentang orang kafir. Berapa ayat Ustaz? 2 ayat. 2 ayat tok. Tapi perhatikan. Ketika Allah kemudian menceritakan tentang orang munafik, 4 ayat kata siapa? 5 ayat kurang, 6 ayat enggak. Berapa? 13 ayat. Allah ceritakan tentang orang munafik. Ya, dari mawaminan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Wa ma hum bimumin. Itu cerita tentang orang munafik. Sampai ayat sebelumnya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Dan ternyata bukan 1, bukan 2, bukan 3 dan bukan 4, tetapi Allah ceritakan, kata Imam Ibnu Katsir, sampai 13 ayat khusus Allah ceritakan tentang orang munafik. Karena sesungguhnya ya Allah, saking bahayanya orang munafik dalam kehidupan iman kita kepada Allah itu orang munafik. Saking besarnya Allah itu rahmatnya sama kita ikhwan. Saking Allah besarnya rahmat kita itu tidak pingin Allah itu melihat orang yang beriman ditipu sama orang munafik. Sampai kemudian Allah detailkan pembahasan tentang munafik. Kenapa? Supaya antum tidak menjadi korban atas korban kemunafikan orang-orang di sekitar kita. Makanya sampai Hasan Al-Basri kemudian beliau itu ditanya, gimana sih kami membedakan hati kami dan jiwa kami? Apakah kami ini nifak atau tidak nifak? Wahai kemudian Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Maka kemudian Hasan Al-Basri menjawab singkat, kalau dirimu selalu khawatir sebagaimana khawatirnya para sahabat untuk menjadi munafik, maka telah tumbuh keimanan di hati dan jiwa kamu. Tapi kalau kemudian di dalam hatimu dan jiwamu justru kamu merasa aman bahwasanya tidak mungkin saya jadi munafik, berarti telah tumbuh sifat kemunafikan dan itu bisa menjadi besar. Dan kita ini gimana mau takut kalau kita tidak paham bagaimana konsekuensinya menjadi munafik? Makanya inilah yang kemudian menjadikan akhirnya pembahasan kita hari ini itu adalah pembahasan tentang kemunafikan. Kenapa? Sesungguhnya menangnya orang-orang kafir di atas Islam itu bukan hanya karena mereka kuat, tapi menangnya orang-orang kafir di atas kaum muslim itu salah satunya karena konspirasi yang dilakukan oleh orang munafik ketika mereka kasak kusuk untuk kemudian mendatangkan kemudaratan dalam kehidupan. Nah, saya ingat tuh pernyataan dari Hitler. Hitler itu pernah ngomong, tidak dalil ya, jangan jadikan dalil ini. Ini hanya perbandingan aja. Nanti keluar-keluar ditahdir, Ustaz ngambil dalilnya Hitler. Enggak. Ini perbandingan doang. Ya. Hitler itu pernah ngomong, siapa orang yang paling jahat? Lalu kemudian Hitler itu berkata, orang yang jahat itu, yaitu adalah orang-orang yang membantu saya untuk menjajah negaranya. Saya ketika pernah membaca quote-nya dari Hitler ini, entah benar ataukah hendak datang dari dia itu juga tidak penting bagi saya. Tapi sebenarnya saya mendapati, oh mungkin orang munafik itu sama pula.
Mereka lah yang membantu orang kafir dan membantu orang musyrik untuk kemudian menzalimi dan mendatangkan kerugian bagi kaum muslimin. Maka kemudian mereka itu, kalau Hitler itu melihat, mungkin Hitler pun akan berkata, ini orang yang lebih jahat daripada saya. Ya. Jadi inilah yang menjadikan akhirnya kita ingin untuk mempelajari kemunafikan. Bukan untuk mencontohnya, tetapi untuk kemudian membencinya. Kenapa? Membenci itu bagi orang yang beriman, maaf loh, bencinya kita itu bukan benci ala sinetron yang melototkan mata lalu menaikkan suara. Tapi bencinya orang yang beriman itu benci berdasarkan kepada tuntunan langit dari arsy-Nya Allah, yaitu berdasarkan wahyu, dan bencinya kita berdasarkan kepada hadis. Dan kita ingin belajar membenci dengan cara yang benar, yaitu adalah ketika kita tidak ingin terjangkiti dengan penyakit kemunafikan. Nah, inilah yang menjadikan kita ingin membahas tentang kemunafikan sesuai dengan panduan kita Allah dan sunnah, supaya kemudian kita betul-betul paham munafik itu apa sih dan bagaimana sifat-sifat mereka di dalam Al-Quran. Ya, dan supaya kita mampu untuk membantu saudara kita. Kalau saudara kita sudah mulai ada terjangkiti dengan penyakit kemunafikan, itu caranya gimana? Jangan sampai kemudian ada anggota keluarga kita, sahabat kita terjangkiti dengan kemunafikan, kita tidak sadar itu. Jangan menjadi keluarga dan jangan menjadi saudara yang sifatnya pemadam kebakaran. Sudah menjadi munafik baru kemudian kita sadar. Padahal di awal-awal ada gejala itu kita diemin. Itu namanya pemadam kebakaran. Selalu ada ketika masalah sudah timbul. Kan? Pemadam kebakaran itu ada nggak yang datang sebelum kebakaran? Belum ada. Ngapain Pak di sini? Insya Allah ini kebakaran. Ada. Lah banyak ikhwan, banyak ayah, banyak anak. Itu sifatnya itu ayah yang pemadam kebakaran, banyak kemudian ibu yang sifatnya pemadam kebakaran. Sebagaimana anak dan antum, kadang-kadang kita ini tipenya ikhwan dan akhwat, ketika punya komunitas teman, kita biarkan itu terjangkiti kemunafikan, akhirnya jadi gede. Nah, kita baru sadar, teman saya kok ada tanda-tanda kemunafikan. Loh, di awal-awal kan sudah kelihatan, dan harusnya kita langsung kemudian mencoba untuk menyembuhkannya. Nah, inilah yang menjadikan kita ingin mempelajari kemunafikan. Sebagaimana penjelasan yang disampaikan secara panjang lebar di dalam Kitabullah dan Sunnah. Kita akan bagi banyak poin, dan semoga waktunya cukup untuk membagi setiap poin-poin yang nanti kita akan terangkan. Sekarang kita bahas dulu. Yang kita bahas, munafik itu artinya apa sih Ustadz? Karena terkadang kita ini sering mendengarkan satu kalimat tetapi tidak paham artinya itu apa. Kalau orang Jakarta mengartikan kemunafikan itu salah. Ya, apa mereka mengartikan kemunafikan? Yaitu adalah ngomongnya ndak mau padahal hatinya mau. Tuh, makan tuh, ndaklah, lah jangan munafik, kan hatinya mau kan? Ambillah. Ini ada akhwat nih, mau nggak? Ndaklah, lah padahal hatinya mau. Ini munafik. Nggak kayak gitu. Ini banyak kalimat-kalimat syar'i yang salah ini di Indonesia ini. Ya kan, makanya mahram disebutnya apa? Muhrim. Salah, muhrim orang yang ihram. Barokah disebutnya harta, salah. Kalau barokah itu disebutnya harta, orang kafir itu lebih gede barokahnya daripada kita. Makanya jangan ngempeng, jangan menyebutkan antum hidupnya barokah ya. Loh kok bisa, itu mobilnya tambah. Ini ndaklah, barokah bukan itu. Sama pula khotib aja salah sekarang itu. Khotib Jumat itu salah, bukan khotib. Yang benar khatib, bukan khotib. Kalau khotib apa Ustaz? Orang yang lamar wanita itu khotib. Jangan sampai ya, yang laki-laki, wah benar ini Masya Allah. Nanti pulang ke rumah hari Jumat, ngomong sama istrinya, saya mau pergi ya, mau kemana? Mau jadi khatib. Masya Allah. Istrinya udah seneng banget, Masya Allah. Suami saya akhirnya khotbah gitu. Padahal bukan khotbah, khitbah ya. Ya kan? Kemudian ketahuan punya istri, lo kan punya istri lagi, lo kan dulu anak minta izin, kapan? 3 Jumat yang lalu kan aku menjadi khatib. Itu namanya memanfaatkan bahasa Arab itu. Kalau ada yang kayak gitu tolong ya, kalau ditanya siapa ustadznya jangan sebutkan nama saya. Saya berlepas diri dari ikhwan-ikhwan yang modus kayak gitu. Jadi kemudian kita kembalikan dulu kalimat syar'inya itu kayak gimana. Kalimat syar'inya munafik itu apakah semacam itu? Enggak semacam itu. Nah, kita kembalikan dulu sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh kemudian para ahli tafsir, yaitu adalah sebagaimana kita ambilkan. Kata nifak itu diambil dari nafak. Tapi sebelum kita menjelaskan nifak dan nafak, antum harus paham. Munafik dengan nifak itu bedanya apa Ustaz? Beda. Kalau nifak itu perbuatannya.
Kalau nafak itu kemudian, kalau nifak itu perbuatannya, kalau munafik itu artinya orangnya. Kufur perbuatannya itu kufur. Kalau kafir itu orangnya. Kalau sudah menyebutkan kafir, sudah menyebutkan munafik, berarti kita sudah memvonis. Dan proses vonis itu tidak gampang. Jangan gampang-gampang memvonis. Memvonis kafir jangan gampang, memvonis munafik jangan gampang, memvonis orang khawarij juga tidak gampang. Gampang banget memvonis orang. Katanya kemudian punya lembaga. Kan ada MUI kok setiap orang kemudian memvonis orang. MUI-nya aja tidak ngeluarin kok. Kenapa? Vonis itu tidak boleh kecuali harus disertai dengan dhawabit, kaidah-kaidah di dalam kita menetapkan hukum. Salah satunya bertanya. Makanya lihat saja Allah itu. Allah, Masya Allah. Ketika mendapati iblis itu tidak mau sujud sama Nabi Adam. Allah tahu nggak sebabnya iblis tidak mau sujud sama Nabi Adam? Allah tahu, Allah Maha Alim kok. Tapi perhatikan, Allah nanya dulu. Ya, ma mana'aka alla tasjud id amartuk. Hei iblis, kenapa sih kamu nggak nyembah sama Adam itu kenapa? Allah nanya dulu. Baru kemudian iblis itu berkata, loh aku lebih baik daripada dia kok ya Allah. Engkau ciptakan aku dari api, kemudian engkau ciptakan dia dari tanah. Baru Allah tetapkan bahwasanya iblis itu kafir ketika kemudian dia ngotot untuk kemudian menolak perintahnya Allah. Di situ kita ngambil pelajaran apa? Jangan gampang memvonis. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit munafik, dikit-dikit khawarij, dikit-dikit syubhat. Yalah, enggak paham aja syubhat dari apa aja, enggak paham kok. Pernah nggak antum tanya sama orang yang antum katakan menyimpang itu? Pernah antum ketok pintu rumahnya? Enggak. Pernah antum tanya? Enggak. Tapi yang ngomong Ustadz, memang Ustadz Nabi apa sekarang? Kemudian perkataannya langsung kita telan mentah-mentah. Sejak kapan seorang Ustadz kemudian layaknya seorang Nabi yang memvonis tanpa bertanya? Allah aja bertanya kok. Ya, supaya nggak gampang-gampang kita kemudian memberikan label kepada seseorang. Ya, kita kemudian belajar dulu. Nifak itu adalah perbuatannya, munafik itu adalah orangnya. Jadi orangnya munafik. Tapi kemudian perbuatannya namanya nifak. Nah kita ambilkan dulu. Nifak itu definisinya apa sih? Yaitu nifak itu nafak, yaitu lubang dua. Yang sering dijadikan oleh tikus-tikus gurun pasir untuk masuk. Masuknya di sini, keluarnya di sana. Itu namanya nafak. Ya, makanya kalau ada di antara kita yang haji umrah kemudian kita ngelewatin terowongan, ada namanya nafak. Itu kemudian terowongan. Karena apa? Sesuatu yang sifatnya antara masuknya dengan keluarnya beda, itu namanya nifak secara bahasa. Antum masuk masjid sini, masuknya dari sini, keluarnya di sini. Nah, itu nifak juga. Tapi antum enggak usah bilang munafik antum nih, masuk di situ. Enggak. Tapi secara bahasa, sesuatu yang sifat masuknya beda dan keluarnya beda itu disebut dengan nafak. Ya. Itu kemudian pengertian dari nafak. Jadi tikus-tikus gurun pasir pun disebut dengan nafak. Maka kemudian yang kedua munafik itu, nifak itu secara istilah itu apa? Yaitu adalah ma yudhiruhu al-Islam. Dia itu menampakkan di dalam dohirnya itu keislaman. Tetapi di dalam hatinya itu kemudian menyimpan kekufuran dan cenderung kepada kekufuran serta membenci apa yang Allah turunkan. Jadi kemudian dohirnya dia muslim, kemudian di dalam hatinya menampakkan kekufuran, cenderung kepada kekufuran dan membenci setiap apa yang Allah turunkan. Itu namanya nifak secara makna istilah. Dari pengertian yang pertama ini, maaf kita harus jelaskan. Berarti kalau kita mengartikan orang munafik, itu orang munafik bukan berarti adalah orang-orang yang sifatnya mereka itu Masya Allah jahat, suka kemudian memukul, kemudian kumisnya sampai 2 meter. Enggak. Tapi orang munafik itu adalah orang yang mereka dohirnya Islam, tetapi di dalam hatinya dia menyimpan kekufuran ketika dia cenderung kepada kekafiran, kesyirikan, dan kemudian dia membenci apa yang Allah turunkan. Bisa jadi orang munafik itu sholat. Bisa jadi orang munafik itu melaksanakan kemudian membangun masjid, bisa jadi. Kenapa? Karena sesungguhnya secara dohirnya dia berperilaku sebagaimana perilaku muslim yang lainnya. Makanya sampai Allah sampaikan dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau kamu lihat orang munafik itu sholat, ditegakkannya sholat, mereka akan sholat walaupun mereka sholat dalam keadaan malas. Kenapa? Karena memang kemunafikan itu tidak menjadikan dia itu akhirnya tidak sholat, bukan. Pezina, enggak. Bukan jadi, bisa jadi dia pezina, bisa jadi tidak pezina.
Omongannya kadang-kadang lembut, kadang-kadang ada yang tegas, ada yang kasar. Iya, tapi sesungguhnya munafik secara zahir dia itu dalam keadaan muslim. Itu orang munafik, muslim, dia muslim. Makanya sampai Allah katakan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka sholat, mereka itu sholat dalam keadaan malas. Bahkan pada zaman Nabi mereka pun ikut serta untuk membangun masjid. Masjid apa itu? Masjid Dhirar, masjid yang dibangun untuk menandingi masjidnya Nabi, di mana mereka berencana untuk membunuh Rasulullah di masjid itu. Sampai perintah larangan, sampai larangan itu turun, di mana Nabi tidak boleh berdiri di situ selama-lamanya. Jadi munafik itu bukan berarti orangnya matanya melotot, penuh dengan tato, peminum khamar ketika kemudian dia sambil menenggak minuman khamar. Enggak. Kadang-kadang dohirnya baik. Ada munafik yang minum? Mungkin. Tapi ada munafik yang tidak minum? Mungkin juga. Karena apa? Kemunafikan itu tidak menyimpan kejahatan di tangan dan kelaminnya, tapi menyimpan kejahatannya di dalam hati. Dan kejahatan itu yang nanti kita akan kita kupas. Jadi Masya Allah jangan tertipu bahwa saya pakai jilbab. Pada zaman Nabi itu lebih parah Bapak. Wong sholatnya di belakang Rasul kok. Kalau boleh kita menyebutkan di antara tokoh munafik yang sudah ditetapkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu siapa? Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu Masya Allah seseorang yang diakui oleh Aus dan Khazraj, dua suku yang kemudian menempati kota Yasrib sebelum berubah menjadi kota Madinah, dan digadang-gadang akan menjadi pemimpin di Yasrib sebelum Rasulullah itu datang. Tapi Masya Allah, kemudian akhirnya ketika Nabi datang, lihat, maka kemudian Abdullah bin Ubay kemudian akhirnya munafik dia. Sholatnya di belakang Rasul. Ikut perang Uhud, ikut. Walaupun di tengah perjalanan kemudian dia mundur. Ayo, jangan diteruskan ini. Kalau kita teruskan mati kita ini. Pulang. Lah ternyata dalam perang Uhud keadaan berbalik. Sampai banyak sahabat yang meninggal dunia. Tuh lihat Abdullah bin Ubay berkata, tuh kan. Beruntung kalian itu saya ajak balik, kalau enggak jadi bangkai kalian di Uhud. Lihat, sholatnya di belakang Rasul, Kalau antum kan sholatnya di belakang Imam Ikhwan hari ini. Mereka itu sholatnya di belakang Nabi. Dan ingat loh, Abdullah bin Ubay itu pintar bahasa Arabnya, enggak kayak antum dan saya. Pintar bahasa Arabnya, walaupun pintar bahasa Arabnya dan yang lainnya, orang munafik itu Masya Allah dia sholat, bahkan juga membaca Al-Quran. Makanya sampai Nabi mengatakan masalul munafik alladzi yaqra'ul Quran. Permisalannya seorang munafik yang membaca Al-Quran. Di situ Nabi menerangkan orang munafik itu bukan berarti tidak kemudian membaca Al-Quran. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam satu riwayat dari Baihaqi pernah ngomong sama Ziyad bin Khudair, "Hei Ziyad, ala ta'lamah yahdimul Islam." Hei Ziyad, kamu ngerti nggak yang merusak Islam itu apa saja? Lalu kemudian Ziyad bin Khudair mengatakan, aku nggak ngerti wahai Amirul Mukminin. Kamu harus paham nih, yang merusak Islam itu mah yahdimul Islam salasah. Yang merusak Islam itu tiga wahai Ziyad bin Khudair. Yang pertama, zallatul alim, orang alim yang terpleset. Tapi walaupun sudah kepleset, dibela mati-matian. Sudahlah, orang alim yang namanya salah itu kan biasa, ya atau enggak? Mereka bukan nabi kok. Ingat loh Pak, nah orang alim itu enggak maksum. Kenapa? Kemaksuman itu telah pergi dengan wafatnya Rasulullah. Hari ini ada sebuah fenomena, orang itu menempatkan ustadznya kayaknya itu maksum, enggak mungkin salah. Mana ada ulama yang enggak salah? Kemudian ulama-ulama madzhab aja ada salahnya kok. Imam Abu Hanifah ada salahnya atau tidak? Ada, tapi kesalahannya tidak disengaja oleh beliau. Artinya apa? Tidak ada ulama yang maksum. Jangan memaksumkan fulan, jangan memaksumkan Umar, jangan memaksumkan siapapun, karena tidak ada yang maksum. Kemaksuman telah wafat dengan wafatnya Rasul. Makanya kalau ada orang alim mati-matian dibela, salah. Mati-matian tetap aja dibela. Apapun itu kalau ustadznya. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Ya udah. Semua apapun dibela. Itu tanda rusaknya Islam itu mulai di situ, kata Umar bin Khattab. Yang kedua kata kemudian beliau itu apa? Jidalul munafik bil Quran. Kamu akan mendapati orang munafik itu nanti kalau mendebat orang yang sedang berjalan di atas kebenaran, kamu akan mendapati mereka itu Masya Allah hafal Quran. Kalau kita mungkin 3 surat yang terakhir, enggak, orang munafik itu dia mungkin hafal Quran. Makanya kemudian sampai Umar bin Khattab mengatakan jidalul munafik
bil Quran. Kamu akan dapati satu zaman ketika Islam itu sudah mulai rusak, kamu akan dapati orang munafik kalau ngomong pakai dalil. Ini loh dalil-dalilnya sesuai dengan versi mereka dan pemahaman mereka untuk melegalkan apa yang mereka lakukan. Itu munafik. Jadi munafik baca Quran, mereka sholat, bahkan mereka kemudian memperlihatkan zahirnya Islam. Iya, itulah munafik. Bahkan secara penampilan orang munafik itu kayak apa? Loh, Allah itu sampai detailkan penampilan mereka itu kayak apa. Kita buka surat Al-Munafikun. Dibuka Qurannya. Surat ke-63 ayat yang keempat. Temu akhir. Surat 63 ayat yang keempat. Temu. Ada artinya? Artinya? Antum ada? Baca artinya yang keras. Apabila engkau melihat mereka, Ya, apabila engkau wa idza ra'aita, tanya itu kembali kepada siapa? Rasul. Humnya kembali ke siapa? Orang munafik. Wa idza ra'aitahum, kalau kamu wahai Muhammad Rasulullah melihat orang munafik, perhatikan. Teruskan. tubuh mereka mengagumkanmu. Tuh. Tubuh mereka itu wa idza ra'aitahum tujibuka ajsamuhum. Kalau orang munafik itu bukan tampilannya itu ndak enak dilihat, kucluk-kucluk, enggak. Sampai kemudian Allah sampai mengatakan wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Loh, kalau kamu sudah melihat mereka itu Masya Allah, fisik mereka itu menawan, mempesona. Kalau kata orang Jakarta, eye catching, enak dilihat. Oh ya, eye catching. Ya itulah pokoknya salah penyebutan tolong dimaafkan, saya bukan maksum. Eye catching, ya sudah itu. Enak dilihat, tu'jibuka ajsamuhum. Mereka itu enak dilihat. Jadi kemudian orang munafik itu adalah orang yang tidak memperhatikan penampilan. Ya katanya siapa? Mereka adalah orang-orang yang secara penampilan aja di atas rata-rata. Kalau antum lewat gitu, 10 kali di depan rumahnya ahwatnya tidak akan lihat antum. Nah, kalau orang munafik ini, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Selesai? Belum. Allah belum selesai. Teruskan akhi. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau sudah ngomong, Masya Allah, omongan mereka itu menjadikan kita itu pengen melihat, pengen dengar tulisan mereka, gaya omongan mereka, kemudian iklan-iklan atau pemberitaan yang mereka sampaikan itu membuat kita tuh pengen lihat, pengen dengar yang diomongin itu apa sih, yang diomongin itu. Padahal hakikatnya ketika mereka ngomong itu apa? Intinya satu, ngajak antum dan mencabut antum dari keterikatan antum kepada kitabullah dan sunnah. Itu saja orang munafik itu. Jadi orang munafik itu fungsinya apa sih? Kalau ngomong penampilan dijaga, sekolahnya mungkin tinggi, sampai kemudian keluar negeri kemana-mana. Intinya satu, kalau ngomong menjadikan antum ragu terhadap kitabullah, ragu sama sunnah, dan ragu terhadap semua syiar-syiar Islam. Itu orang munafik. Pinter ngomongnya, pinter. Yang ngomong bukan anak, yang ngomong itu loh Allah, zat yang bersamanya di atas arasy-Nya, yang kita yakin setiap kalamnya itu benar. Tulisan mereka mengagumkan. Makanya kita pernah baca itu, intinya itu apa? Biarkan Allah itu mengurusi urusannya. Allah itu maha kuat. Kalau kita yakin Allah itu maha kuat, ya biarin aja. Kita ngurus keluarga aja itu lebih penting. Orang kan mikir, oh iya ya Allah kan maha kuat, ngapain dibela ya? Biarin aja, coba. Kadang-kadang nulisnya membuat kita tuh tidak sadar gitu, diiringi, dibimbing gitu. Contoh saya pernah melihat itu, bagaimana kemudian orang munafik itu apa? Sampai-sampai ketika kita mendapati orang munafik itu, Insya Allah, itu kemudian ketika pingin untuk mencabut kesakralan Nabi menjadi orang yang kita ikuti, sampai dia mengatakan, lo Muhammad itu hanyalah tokoh lintas sejarah sebagaimana Bunda Teresia, sebagaimana Napoleon Bonaparte, sebagaimana kemudian Isa Yesus bagi orang Nasara. Kurang ajar, Masya Allah itu. Menempatkan Nabi hanya tokoh lintas sejarah. Tapi bahasanya bagus. Dan ingat, kaedahnya orang munafik itu apa? Selalu membuat pernyataan yang kontroversial yang membuat kita itu pengen untuk mendengar. Makanya dalam kaedah mereka itu apa? Bulbul ala zamzam, bul ala zamzam fatu'ra. Kamu itu kalau jadi pengen terkenal kencingin itu air zam-zam, kamu akan terkenal. Bukan artinya kencing beneran, enggak.
Karena tidak bisa. Artinya buat sesuatu yang kontroversial supaya kemudian kamu itu cepat dikenal orang. Makanya perkataan dari Allah jelas, yaitu wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau sudah ngomong, kamu pasti pengen dengar. Kira-kira ngomong apa dia? Selesai? Belum. Lanjutkan. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Ya. Ka'annahum khusubum musannada, kayu yang tersandar, setiap orang lihatin menjadi sumber berita, menjadi sumber perhatian. Terus kan? Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Ya. Jadi di ayat yang keempat di situ kita mendapati sesungguhnya orang munafik itu pada dasarnya mereka secara fisik menawan, secara tutur kata dan tulisan betul-betul mempesona. Kemudian setiap dia menjadi sumber perhatian dan itulah sifat munafik. Dan mereka secara zahirnya Islam. Itu zahirnya itu Islam. Supaya kita tidak bingung-bingung gitu loh. Bukan berarti nanti kita vonis setiap orang munafik, enggak. Supaya antum ngerti kapan orang itu sudah mulai mengucapkan kata-kata nifak. Oh ini kata-kata nifak, ini perbuatan-perbuatan nifak. Kalau kayak gitu bukan memvonis. Kenapa? Kita menghukumi perbuatannya bukan orangnya. Supaya kemudian kita tidak tertipu. Loh kok pakai jilbab kok? Loh yang pakai jilbab. Pada zaman Nabi sholatnya di belakang Rasul kok. Nggak main-main kok. Ngelihat Quran diturunkan. Tahu Quran diturunkan itu ngerti. Mereka paham ketika kemudian setiap ayat itu turun untuk menceritakan tentang mereka. Loh yang ngerti banget. Mereka itu ngerti Quran itu diturunkan. Ngelihat mukjizat. Tapi kenapa kok mereka tidak beriman? Nah itu nanti yang kita bahas. Kita baru bahas nomor 1. Jadi disitulah kata kemunafikan itu mulai kita pahami. Karena mungkin pendidikan kita selama ini itu nggak ditanamkan akidah. Pendidikan kita itu di waktu SMP, SMA hanya dikenalkan syarat sahnya sholat, syarat sahnya wudhu. Hanya nifak aja kita nggak ngerti nifak itu apa. Padahal penyakit ini tuh layaknya rayap raksasa yang sekali dia menggigit pohon itu langsung hilang. Kenapa? Orang munafik itu, Masya Allah, walaupun mereka sholat, tidak ada harganya di sisi Allah. Semua ibadah yang mereka lakukan. Itu poin yang pertama. Jadi nifak itu diambil dari kata nafak, sesuatu yang punya 2 lubang secara bahasa. Adapun secara istilah yang dinamakan dengan nafak itu apa? Nifak itu apa? Secara zahirnya dia Islam, secara hatinya kemudian dia menyimpan kekufuran ketika dia condong kepada kekufuran, kesyirikan dan membenci kepada apapun yang telah diturunkan oleh Allah. Itu kemudian disebut dengan kemunafikan. Makanya Masya Allah, jangan kemudian kita mengartikan orang munafik itu dia pakai palang, dia pakai simbol-simbol agama yang lain. Enggak, kadang-kadang pakai peci. Bahkan ketika isunya isu sensitif, dia akan beli baju koko, dia beli jubah, dia beli kemudian gamis, sorban. Jangan tertipu deh sama sorban. Di Tanah Abang itu 100.000 dapat 3. Ya, jangan pakai sorban di ini, terus kemudian kita langsung mengatakan ini. Ingat gak ada orang yang kemudian ketika kita bicara tentang masalah homo, bagaimana hukumnya? Ingat loh, homo itu bukan perkara ringan dalam syariat. Sampai-sampai ada satu pertimbangan hukum. Orang yang homo itu nanti diserahkan kepada ulil amri. Bagaimana menetapkan hukuman kepadanya. Maka dalam satu riwayat itu, mereka itu dilemparkan dari tempat yang tinggi, setelah jatuh dilempari batu dari atas. Lebih berat daripada hukuman kepada zina yang telah menikah. Nah main-main itu. Nah main-main. Tapi lihat, ada orang yang membela kemudian homo itu dan mengatakan itu hak asasi manusia. Kemudian dia pandai menyampaikan teorinya atas nama kemanusiaan. Dan maaf, pakai peci dan kemudian pakai baju koko. Perkataannya loh yang saya hukumi perkataannya. Ketika dia mengatakan loh itu homo itu merupakan hak asasi. Wong itu saya dapatkan ketika saya bertumbuh kembang tiba-tiba saya senang sama laki-laki kok. Loh itu namanya ujian mas kalau kayak gitu. Ya semoga Allah merahmati beliau dan melindungi beliau dan memberikan hidayah sama beliau, itu yang paling penting. Tapi yang kita pengen ambil itu apa? Masalah peci jilbab itu gampang, kecil. Karena bukan itu yang kemudian menjadikan kita menilai kita tertipu, enggak. Tapi sesungguhnya di dalam hati mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua, kemunafikan itu terbagi menjadi 2. Ya, jadi kemunafikan itu ada 2. Ada kemunafikan yang disebut munafik amali. Yang kedua disebut dengan munafik i'tiqadi. Munafik amali itu apa? Munafik yang sifatnya secara amal, itu munafik amali.
Munafik amali, apa konsekuensinya Ustaz? Munafik amali itu tidak menjadikan seseorang itu keluar dari agama Allah. Itu munafik amali, tidak menjadikan seseorang keluar dari agama Allah. Dia tidak keluar dari Islam, dia tidak batal semua amalnya. Itu munafik amali. Lah munafik amali itu apa sih sifat-sifatnya Ustaz? Lah munafik amali itu sifat-sifatnya, satu, kalau ngomong bohong. Ayatul munafik salasah. Orang munafik itu tandanya ada 3. Idza haddasa, kalau sudah ngomong bohong. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul, ada nggak orang mukmin yang pengecut, takut gitu? Ada orang mukmin yang pengecut. Ya Rasul, ada nggak orang munafik yang bakhil? Ada. Ya Rasul, ada nggak orang mukmin yang dia bohong dan dusta? Tidak ada. Kenapa? Dalam Islam memang betul-betul terjaga kita untuk kemudian diperintahkan di dalam sunnah untuk menjaga setiap ucapan. Makanya kalaupun kita akhirnya pernah berbohong, sertai dengan istighfar. Makanya dalam Islam itu kapan sih kita boleh bohong? Dalam 3 hal. Yaitu diceritakan yang pertama, yaitu ketika kita mendamaikan 2 orang saudara kita yang sedang bertengkar. Ya. Misalkan kita mendapati ada Ahmad sama Mustafa bertengkar. Antum bohong tuh, Mustafa, kamu dibilangnya sama Ahmad, sekarang Mustafa tampak putih banget ya, enak dilihat gitu. Padahal Ahmad tidak pernah ngomong kayak gitu. Boleh, ya apa-apa, karena sifatnya adalah mendamaikan saudaranya, itu boleh. Yang kedua, ketika perang, sudah ada perang, betul-betul perang, tidak boleh bohong. Ya, misalkan kemudian Belanda menangkap seorang pejuang, ditanya, pejuangnya ngomong, ya karena dalam Islam itu ada jujur, ya saya jujur ya. Ini kemudian di kabupaten sana ada 10, di sini ada 2, di sini ada, tidak boleh jujur ketika perang. Harus kemudian kita sampaikan, yaitu bohong. Ketika perang betul-betul kontak fisik. Yang ketiga, antara seorang suami dengan istrinya, boleh bohong. Sebenarnya saya pengen bahas panjang, tapi bukan tema ini. Ya, kapan itu suami boleh bohong sama istrinya? Ketika dalam kebaikan. Contohnya sang istri nanya, enak bang? Enak banget, sambil minum air dia sebenarnya. Untuk memasukkan, mendorong makanan itu untuk masuk ke dalam. Walaupun setelah itu muntah-muntah gitu ya suaminya. Itu bohong boleh. Ya, makanya kalau bapak ditanya istrinya, saya gendut enggak? Enggak, Masya Allah langsing banget gitu ya. Itu boleh Pak gitu ya, karena kemudian bapak itu kalau nggak jawab salah, jawab juga salah gitu ya. Ya. Makanya kalau kemudian dia nanya jilbabnya pakai mana, bagus nggak? Bilang aja Pak, bagus banget ya. Walaupun kita ngelihatnya sudah biasa banget, ini memang gitu. Karena kemudian makanya diperbolehkan, tapi jangan berlebihan loh. Saya tidak mau ini dijadikan menjadi dalih dan menjadi ini dan jadi ini sebuah hal untuk kemudian merusak. Enggak, tapi semuanya harus dilakukan. Tapi kemudian sifat yang lainnya apa? Yaitu yang kedua, kalau kemudian dia berjanji, maka dia menyelisihi. Kalau kemudian dia dipegangi amanah, maka dia berkhianat. Ditambah lagi, yang keempat, yang kemudian sering kita wa idza khasama fajaro, kalau kemudian dia sudah bertengkar, wa idza khasama, kalau sudah bertengkar fajaro, maka dia sampai melampaui batas untuk mendatangkan dosa dalam setiap pertengkaran dia. Dia bertengkar sama orang, langsung saya doain mati di tengah jalan, tertabrak mobil. Nah, itu. Atau kemudian dia merencanakan jahat untuk kemudian memberikan keburukan kepada orang yang dia benci. Itu namanya munafik amali, di mana tidak mengeluarkan seseorang dari agama Allah. Jadi kalau ada orang bohong, maka boleh nggak kita menyebut hati-hati itu nifak itu. Tapi nifak amali boleh. Ya. Ketika kemudian diberikan amanah dia menyelisih, hati-hati loh itu nifak itu. Walaupun kayak semacam ini, walaupun tidak mengeluarkan dari agama Allah, maka ini pun termasuk perkara yang besar. Tidak boleh diremehin. Karena seorang mukmin itu melihat apa? Melihat dosa sebagaimana dia berada di atas puncak gunung dan dia khawatir untuk terperosok. Wa innal mu'min yaradunubahu ka'ala jabalin yakhafu alaihi. Sesungguhnya orang mukmin itu kalau dia melihat dosa sebagaimana di puncak gunung dan dia khawatir untuk terjatuh, itu orang mukmin. Tidak boleh diremehin. Yang kedua, munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi itu yang mengeluarkan seseorang dari agama Allah, itu munafik i'tiqadi. Makanya Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, yaitu munafik i'tiqadi itu apa? Yaitu adalah ketika dia membenci apa yang disyariatkan oleh Allah. Nanti sifat-sifatnya kita bahas di poin-poin berikutnya. Tapi yang jelas salah satu poinnya itu apa? Munafik i'tiqadi itu apa? Dia membenci, yaitu adalah dia membenci
syariat yang diturunkan oleh Allah dengan hatinya. Dan munafik i'tiqadi ini apa? Munafik keyakinan, mengeluarkan seseorang dari agama Allah dan membatalkan semua amal kebaikan yang telah dia kerjakan itu jadi batal gara-gara kemunafikan yang dinamakan munafik i'tiqadi. Makanya Allah sampaikan secara gamblang di dalam surat An-Nisa 145. Allah mengatakan apa di dalam surat An-Nisa 145? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu mereka berada di kerak neraka yang paling dalam. Itu keraknya itu adalah berisi orang-orang munafik. Jadi sesungguhnya orang yang kekal di dalam neraka itu hanya orang musyrik saja? Enggak. Hanya kemudian orang kafir saja? Enggak. Tapi termasuk orang yang kekal di dalam neraka justru lebih dalam tempatnya daripada orang kafir dan orang musyrik. Maaf loh. Yang kekal itu kemudian bukan orang kafir, tetapi yang kekal adalah orang munafik. Sampai Allah jelaskan secara gamblang, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di kerak neraka yang paling dalam. Makanya kalau boleh saya boleh sampaikan, surga itu punya derajat. Surga itu punya derajat. Sebagaimana neraka itu juga punya derajat. Derajat yang paling atas itu kemudian diisi siapa? Orang-orang mukmin, di mana mereka tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan kemunafikan. Tetapi amal keburukannya lebih banyak daripada amal kebaikannya. Mereka dicemplungkan dulu di dalam neraka untuk menghapuskan dosa-dosa mereka. Sembari di satu waktu ketika sudah ditebus dengan penderitaan itu, mereka akan dicabut lagi oleh Allah dan dimasukkan ke surga. Makanya orang mukmin yang masuk neraka itu sifatnya apa Ustaz untuk membedakan antara mereka dengan orang kafir? Dari wajahnya. Karena apa? Innallaha harrama 'alan nari an ta'kula min athari sujud rawahu Muslim. Karena Allah itu ketika menciptakan neraka, Allah ngomong sama neraka, jangan pernah kamu mampu ya bakar wajah yang pernah dipakai untuk bersujud kepadaku. Makanya wajahnya bercahaya walaupun kemudian mereka di dalam neraka. Jadi orang mukmin yang masuk ke neraka itu kemudian semua anggota badannya itu menjadi gosong. Tangannya gosong, kakinya gosong, semuanya gosong. Cuma satu yang tidak gosong. Wajah yang mereka pernah pakai untuk sujud itu menjadikan bercahaya. Makanya kalau sujud itu jangan cepat-cepat. Dia menyerap cahaya. Ya, jadi tidak perlu kemudian kita pakai pons dan yang lainnya tidak usah. Tapi bukan berarti kalau kemudian saya cerita kayak gini jangan dianggap loh, tidak boleh kita berdoa dengan kadang-kadang kan ada omongan yang karena nggak ngerti ilmu. Nah, tidak apa-apa deh masuk neraka sebentar. Memang kamu kira enak apa? Tidak boleh itu ngomong kayak gitu tuh tidak boleh. Mau bayangin masuk got aja kita tidak mau kok bayangin masuk neraka. Ada nggak orang lagi duduk gini? Lagi ngapain? Bayangin kalau saya di got tuh gimana ya? Masangnya di got aja tidak mau kok masuk neraka. Tidak boleh omongan kayak gitu. Makanya perkataan yang mengatakan saya tidak pantas di surga tapi tidak kuat di neraka. Terus di mana? Dia minta yang jelas. Saya tidak mau di neraka. Udah. Enggak boleh berdoa itu sungkan, itu enggak boleh basa-basi sama Allah, itu enggak boleh dalam doa. Ya kan? Surga enggak pantas, neraka. Terus mana? Mau dibanding tempat ketiga? Enggak ada. Pilihannya cuma dua, surga atau neraka. Tapi yang atas itu apa? Atas itu orang mukmin. Yang tadi dia syaratnya itu tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan kekafiran. Syaratnya dua itu. Kalau dia melakukan kesyirikan dan kekafiran dan kemunafikan, cahaya di hati, cahaya di wajahnya itu padam. Karena ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka, itu kemudian betul-betul padam wajahnya. Siapa? Orang munafik, orang kafir, orang musyrik. Tidak ada cahaya di wajahnya. Yang tengah, orang kafir dengan orang musyrik. Yang paling dalam itu adalah orang munafik. Itu orang munafik. Sampai-sampai Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menerangkan tentang dahsyatnya kedudukan orang munafik itu apa? Dia ditutup Pak, di dalam neraka itu ditutup supaya betul-betul merasakan pedihnya azab dan perihnya siksa sampai ditutup oleh Allah karena dekat dengan tungkunya itu. Padahal kita tahu ya, sesungguhnya batu ketika dilemparkan ke dalam neraka, itu pernah Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabat, tiba-tiba mendengar suara yang begitu menggelegar. Duer. Kemudian Nabi nanya, kalian dengar suara apa sih itu? Tidak tahu ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, itu batu yang telah dicemplungkan oleh Allah ke dalam neraka selama 70 tahun, baru nyentuh dasarnya setelah 70 tahun perjalanan. Yang paling dalam, nafik i'tiqadi tadi. Yang sampai dia itu kemudian membawa kemunafikan itu sampai mati ikhwan.
Coba, pantas kalau tadi kita menyampaikan perkataan dari Ibnu Abi Mulaikah, sesungguhnya para sahabat adalah orang yang paling takut dengan kemunafikan karena dahsyatnya hukuman bagi orang munafik itu pada waktu hari kiamat. Nggak main-main. Mungkin antum ada yang bertanya, Ustadz, kenapa sih orang munafik sedahsyat itu hukumannya? Loh, karena dia menyimpan kejahatannya itu di hati dan pikirannya. Orang itu kalau sudah menyimpan kejahatan di hati dan pikiran itu selalu jadi lebih mahal, ikhwan. Ayo kita ambilkan contoh yang gampang. Masalah hati itu penting. Ada seorang ikhwan ngejar-ngejar seorang akhwat. Akhwatnya sudah bilang enggak mau. Tapi apalah daya. Ya, tapi apalah daya. Ikhwannya itu pejuang 45. Enggak gampang untuk menangkap sinyal gitu loh. Sampai akhwatnya bilang terpaksa ini. Sudahlah kalau memang ini sudah terpaksa nih. Kamu nikahin saya. Tapi kamu tidak akan pernah kamu mendapatkan hati saya. Kenapa? Hatiku hanya untuk Mas Bambang misal. Kira-kira ikhwannya itu mau nggak nikahin akhwat itu? Nggak mau. Kenapa? Hatinya bukan untuk dia. Loh, hati kan nggak kelihatan. Loh, walaupun hati nggak kelihatan itu yang paling mahal hati. Mungkin temennya ngomong nggak apa-apa, yang penting kamu dapat rambutnya, tangannya. Nggak mau ikhwannya itu. Kenapa? Karena persoalan hati itu mahal. Makanya kalau ada seorang suami mendapati istrinya nggak pinter masak, itu masih dimaklumi. Nggak pinter ngepel kanan bersih, kanan kotor, kemudian itu masih dimaklumi. Tapi kalau ada seorang suami mendapati istrinya, hatinya sudah bercabang untuk dirinya dan teman sekolahnya, anak yakin itu suaminya akan lebih kecewa daripada tidak dimasakkan setahun sekalipun. Kenapa? Hati itu mahal harganya. Paham ya di sini ya? Kalau tidak paham kebangetan ini ya. Makanya kemudian maaf ya, orang yang melakukan kejahatan secara di lapangan, aktor lapangan itu hukumannya lebih ringan daripada aktor intelektual. Kenapa aktor intelektual itu kemudian hukumnya bisa panjang, bisa 10 tahun, 20 tahun. Maaf loh ya, dia menyimpan makar itu di dalam pikiran dan hatinya dan itu harganya mahal. Orang ngambil sandal paling-paling 3 bulan, 4 bulan. Orang ngambil motor itu paling-paling cuma sebentar. Tapi kenapa kemudian orang yang menyimpan pemikirannya itu kemudian menjadi mahal? Karena sesuatu kalau sudah masuk ke hati dan pikiran, itu harganya jadi mahal. Itu harganya jadi mahal. Lah masalahnya apa ini dengan kemunafikan? Sama, orang munafik itu Pak, mungkin tidak minum khamr. Allah nggak nyebutin orang munafik yang minum khamr. Allah nggak nyebutin. Kalau Bapak perhatikan, karena Imam Ibnu Qayyim menceritakan 47 kali Allah mengulang kata munafik di dalam Quran. Kata munafiknya saja. Maka kemudian Allah ketika menyebut sampai 47 kali di dalam Quran, Allah tidak menyebut munafik itu minum khamr, enggak. Allah tidak menyebut orang munafik itu mereka berzina, enggak pula. Allah menyebut orang munafik itu kemudian mereka melakukan kedzaliman, mukul, enggak. Tapi Allah selalu menyebutkan kejahatan, keyakinan mereka itu. Makanya kemudian kemunafikan itu orang munafik, maaf loh, dia tidak melakukan kejahatan dengan kelaminnya, dia tidak melakukan kejahatan dengan tangannya, dia tidak melakukan kejahatan dengan kakinya, tapi dia melakukan kejahatan dengan hatinya. Itulah tindakan subversif dia kepada Allah. Harganya apa? Mahal harganya di sisi Allah itu. Makanya jangan main-main dengan hati. Hati itu tempatnya yang paling penting. Kalau hati kita sampai kemudian rusak amal itu. Wong kita niat itu walaupun ana dan antum berjihad, nyari ilmu, sedekah, tapi kalau hati kita rusak, niat kita itu bercabang antara Allah dengan niatan manusia. Allah tidak butuh amal kita walaupun menjulang tinggi sampai nyentuh pintu langit. Allah tidak butuh. Kenapa? Allah paling benci ketika ridhonya itu disamakan oleh manusia di dalam hatinya, disamakan dengan pujian manusia. Mana ada ridho Allah di atas apa disamakan dengan pujian manusia. Makanya Allah tidak main-main walaupun kita jihad, ditolak, tidak akan masuk surga. Ketika sudah salah niat. Hati itu mahal harganya. Makanya kalau kemudian kita menghadapi orang munafik, maaf loh, orang munafik itu Masya Allah, mungkin dia tidak pernah minum khamr, ini khamr, enggak. Saya suka mabuk, mau naik bis aja mabuk kok dikasih khamr. Tapi walaupun kemudian mereka itu kemudian semacam itu, hati mereka itu benci. Itulah yang kemudian ingin saya sampaikan. Kenapa orang munafik Ustadz itu kemudian dikekalkan dia di dalam neraka? Karena dahsyatnya kejahatan mereka kepada Allah itu dengan hati dan pikiran mereka itu tidak pernah putus. Ya, dan supaya kemudian kita lalu kemudian nggak bingung gitu. Kok ini dikatakan nih faksi perbuatannya dia kan nggak minum khamr loh.
orang minum khamr itu lebih baik daripada orang munafik. Bukan berarti setelah ini minum khamr, enggak. Orang berzina itu lebih mulia daripada orang munafik i'tiqadi. Kenapa? Karena orang yang berzina itu terkadang dia menyesal, Pak. Habis itu nyesal, nangis dia. Berapa banyak pezina yang kemudian mereka itu menangisi sisa hidupnya dengan tangisan ketika mengingat semua perbuatan dosa yang dia lakukan hanya untuk mendapatkan kenikmatan sesaat. Banyak orang yang berzina mereka kemudian menyesal. Tapi orang munafik malah justru tidak menyesal. Kenapa? Dia merasa benar. Dan orang munafik, tadi dikatakan Hasan al-Basri, orang munafik itu orang yang melakukan kenifakan, tetapi ketika melakukan kenifakan, dia itu tidak sadar kalau dia telah menjadi munafik. Makanya tidak pernah rasa takut kepada kemunafikan.